radhiyallahu ankum. Kitabus Shaum. Faslun. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Menyebutkan syar yang baru yang berarti bulan. Tidak termasuk makruh menurut bahas pada rukun Islam. Secara bahasa adalah menahan diri, dan secara syariat adalah menahan diri dari hal tertentu dengan niat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Berikan nabiyil ummi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Kitabus Shaum. Bagi yang memiliki kitabnya dibuka halaman 228. Kita masuk ke pembahasan as-shaum atau puasa. Pertama kita mohon pada Allah panjangkan umur sampai kepada Ramadan. Jalankan perintah Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Faslun yajibu saumu Ramadan. Fasal yang menjelaskan diwajibkan puasa Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Diwajibkan puasa Ramadan jika kedapatan dari salah satu 5 perkara. Menyebutkan lafaz Ramadan tanpa dikaitkan dengan lafaz syahr. Syahrul Ramadan. Syahrnya, arti syahr itu bulan. Menyebutkan lafaz Ramadan tanpa menyebutkan lafaz atau kalimat syahr tidak dikatakan makruh. Kan nanti di dalam bab niat Ramadan, niat berpuasa, seperti kalau ada orang yang berniat nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, apakah itu dianggap sah? Nanti itu kita bahas ya. Kalau sempurnanya kan syaharnya disebutin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, ada syaharnya disebutin. Jadi melafadzkan Ramadan itu tidak makruh, artinya tidak harus Ramadan itu sendiri di dalam hitung Hijriyah, di hitungan tahun Hijriyah, bulan-bulan Arab adalah nama bulan itu sendiri, Ramadan ya. Makanya kalau sudah dibilang Ramadan, mafhumnya, pemahamannya adalah bulan Ramadan. Namun sebagian ulama ada yang memakruhkan ta'ziman, untuk memuliakan, sebagai bentuk pengagungan bulan tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau ditambah dengan sebutan kalimat syahrul Ramadan ya. Kemudian telah dibahas pada rukun Islam di awal-awal pembahasan kitab ini yang berkaitan tentang arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5 itu. Bahwa makna puasa secara bahasa adalah menahan diri
atau imsak. Mutlak imsak artinya secara mutlak menahan. Ini menurut bahasa. Dari sudut pandang bahasa Arab, puasa itu artinya menahan diri. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yauma insiyah. Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, beliau bernazar. Nah, kalau udah nazar hukumnya wajib. Apa nazarnya? Inni nazartu lirrahman, aku bernazar, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, ya ini Allah, sauma berpuasa. Ya, bernazar untuk berpuasa. Bagaimana bentuk puasanya? Cara ibadah puasanya? Falan ukallimal yauma insiyah. Hari ini aku tidak bakal berbicara sama siapapun manusia. Arti menahan lisannya diri ini, menahan diri. Apa menahan lisannya di hari itu tidak berbicara satu huruf pun kepada manusia. Makanya di dalam Al-Quran di situ Allah menjelaskan inni nazartu lirrahmani sauma. Saum puasa. Puasanya bagaimana? Tidak berkata-kata kepada manusia di hari itu. Adalah puasanya dengan menahan diri. Menahan mata juga harus. Itu maknanya imsak. Maknanya puasa menurut bahasa. Bahkan hakikat daripada ibadah puasa itu menahan semua anggota badan dari perkara yang mendatangkan dosa. Mata ditahan tidak melihat yang berdosa. Telinga menahan tidak mendengar yang mendatangkan dosa. Lisan begitu juga, apalagi ya, tidak berkata-kata, berucap kecuali ucapan kata-kata tersebut tidak mengandung maksiat dan dosa. Ini harus ditahan. Tangan begitu juga. Kaki melangkahkan ke tempat yang tidak berdosa itu harus ditahan. Kalau ke tempat yang berdosa ya berarti dia tidak dan belum memahami apa itu hakikat puasa. Kalau kita bicara hakikat puasa, para ulama mengatakan menahan semua anggota tubuh. Bukan saja perut ya. Daripada lapar, haus, tenggorokan, lantas mata, mulut, telinga bebas untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ya tidak seperti itu. Perut menahan dari lapar, mulut bukan saja menahan daripada yang membatalkan yang masuk ke dalamnya, tapi juga anggota tubuh yang 7 ini dijaga daripada perbuatan yang mendatangkan dosa. Itulah makna puasa menurut bahasa. Dan secara syariat adalah menahan diri dari hal tertentu yang membatalkan. Menahan diri dari yang membatalkan kalau dilakukan. Contoh makan, contoh minum ya. Itu kalau dilakukan bisa batal puasanya, harus ditahan. Ini menurut definisi syariat. Mata melihat yang haram, batal puasa? Tidak, tapi batal pahalanya ya.
Mulut perut aneh nggak makan nggak minum, ya nggak batal puasa. Tapi ngibain orang, ngomongin orang, menggunjing orang, maki orang, misal. Batal puasa? Ya tidak batal, pahalanya yang batal. Ya, itu yang kalau kita pahami yang dikatakan para ulama hakikat puasa. Jadi bukan sekedar menahan dahaga dan lapar, tapi berupaya untuk mendapatkan nilai-nilai pahala dan derajat puasa ini. Nah, puasa itu tidak ada yang bisa mentakar berapa besar pahalanya kecuali Allah. Sedekah ada takarannya, sholat sendiri kelihatan fadilahnya, pahalanya, sholat berjamaah kelihatan pahala dan derajatnya. Puasa ada, nggak bisa ditakar sekian, nggak bisa. Allah yang tahu. Siapa yang mendapatkan pahala puasa ini? Yang ngerti hakikat puasa. Kalau dalam definisi syariatnya menahan secara tertentu, menahan diri dari hal-hal tertentu seperti yang membatalkan puasa itu sendiri, ibadah puasa itu sendiri, semisal makan minum, ya. Tapi secara hakikatnya harus dijaga supaya pahalanya juga dia dapatkan. Ya, dia harus pahami yang berpuasa seperti itu. Makanya dianjurkan puasa sunnah itu untuk melatih. Jangan sampai yang wajib itu ketika datang waktunya Ramadan kita cuma dapat hanya dapat rasa lapar dan haus saja, pahala nggak dapat. Berapa banyak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, sebabnya apa? Ya, dia melakukan perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa itu sendiri. Dia cuma dapatnya apa? Menahan lapar, menahan dahaga, haus, pahala tidak. Ya, orang yang beriman hakikatnya yang diambil, hakikatnya ibadah sholat ya, bukan sebatas menjatuhkan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi hakikat sholat itu di setiap gerakannya itu apa harus kamu pahami. Nah, ini yang dikejar, yang dicari, yang ingin didapatkan oleh mereka yang mendirikan sholat, sehingga mereka rukuknya mutmain, i'tidal mutmain, sujudnya mutmain. Kalau orang nggak ngerti hakikat, dia tidak akan melakukan dengan nyaman. Dia pengen cepet-cepet selesai. Ini orang yang nggak mengerti hakikat ibadah yang didirikan. Sholat itu saat kita ruku tuh, Nabi itu menganjurkan lama-lama di ruku sama sujud. Kenapa? Saat kamu ruku itu rontok semua dosa yang ada pada kita. Masya Allah. Orang kalau sudah takbiratul dosanya itu didatangkan sama Allah, ditaruh di pundaknya. Dosanya itu ditaruh sama Allah di pundaknya ketika kita sholat. Saat dia ruku berhamburan semua itu dosanya, berjatuhan semua. Setiap gerakannya itu membuat, lihat pohon kalau digoncang, apa yang terjadi? Daunnya, buahnya kalau ada mesti berguguran semua tuh, jatuh semua. Seperti itulah gambaran manusia yang paham ketika dia mendirikan ibadah sholat. Dia tahu hakikat sholat itu. Saat takbir, dosanya sudah diletakkan di atas kepala, di pundaknya. Dia ruku, jatuh. Ketika dia sujud, berjatuhan lebih banyak. Sholat nikmat dia akan berlama-lama saat di mana posisi dosanya lebih banyak berjatuhan.
ketika ruku, ketika sujud, dia akan lamakan biar jatuh semua dosanya. Kalau orang kagak ngerti, ya itu cap cup, assalamualaikum, selesai. Gitu. Ini orang yang nggak ngerti hakikat. Seperti itu puasa. Yang nggak ngerti, ya pengen cepet berbuka puasa. Lisan nggak dijaga, matanya nggak dijaga, hatinya nggak dijaga, telinganya mendengarkan yang tidak diperbolehkan. Semua yang dilarang itu dilakukan ketika dia belum memahami hakikat ibadah yang dikerjakan, puasanya itu. Kalau kita bahas sekarang puasa, dia tidak paham hakikat puasa, akhirnya apa? Ya cepat-cepat pengen terbenam matahari. Kalau sudah adzan asar itu mendekati kesenangan gitu. Apalagi kalau sudah dengar masjid buka ngaji itu, oh enggak lama lagi udah. Ini orang yang nggak ngerti. Para ulama kita itu kalau udah selesai bulan Ramadan nangis jadi-jadi, dan mereka berharap kalau bisa setiap hari itu Ramadan. Saking tahu besarnya pahala. Nah, orang yang paham hakikat ibadah puasa Ramadan. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Dengan niat tertentu, nggak boleh pakai niat selain niat puasa. Jadi niatnya pun ditentukan oleh syariat. Nah ini makna secara syariat adalah menahan diri dari hal tertentu, yakni yang membatalkan seperti makan minum atau berhubungan suami istri. Ya, nanti ada yang membatalkan puasa, di sini kita pembahasannya dengan niat tertentu. Nah, ini niatnya sudah ditentukan. Ya, tidak boleh sholli fardhu zuhri saat dia habis sahur. Ya, yang betul apa yang telah ditentukan syariat, niat. Lihat puasanya, Ramadan, nawaitu shoma ghadin fardhu Ramadan, ya, atau syahrul Ramadan. Oh, puasanya sunnah, nawaitu shoma sunnatul itsnin aul khamis. Lihat bentuk ibadah puasanya, maka niatnya pun sudah ditentukan di dalam syariat. Faham sampai situ? Baik, tim. Wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi yang menemui salah satu dari 5 syarat berikut. Dan ditambahkan 2 hal yang belum disebutkan sehingga menjadi 7 syarat, yaitu pertama, melihat tanda-tanda yang menunjukkan telah ditetapkannya bulan Ramadan di tempat lain, seperti lampu yang dinyalakan di menara, terdengar suara genderang, sehingga mendapatkan keyakinan yang kuat. Kedua, adanya pemberitahuan dari orang banyak yang melihat hilal, walaupun dari orang kafir, atau mereka yang memberitahu bahwa telah ditetapkan bulan Ramadan itu di suatu tempat yang sama di tingkat penglihatan hilalnya. Wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi yang menemui salah satu dari 5, nggak harus 5, satu aja dari 5 perkara yang dibahas ini, maka diwajibkan atasnya puasa, ya. Dan ditambahkan 2 hal yang belum disebutkan sehingga menjadi 7 syarat. Nah, di sini kalau di matan 5, mungkin di akhirnya nanti di akhir pembahasan syarahnya ini ada 2 lagi tambahan atau di kitab-kitab setelahnya. Pertama, melihat tanda-tanda yang menunjukkan telah ditetapkan bulan Ramadan. Perlu kita pahami dan ketahui, sebelum wajib puasa Ramadan, kaum muslimin itu wajibnya puasa Muharram. Ya. Sebelum turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu turun di bulan Sya'ban tapi pelaksanaannya di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum turun ini ayat, kaum mukminin umat Islam itu diwajibkan puasa 10 hari pertama Muharram. Saat ini ayat turun mansukh, ya. Nusikhat artinya terhapus, itu wajib. Muharramnya jadi sunnah, Ramadannya yang wajib, ya. Paham gak? 30 hari bukan 10, jadinya 30 hari.
Pertama, melihat tanda yang menunjukkan telah ditetapkannya bulan Ramadan di tempat lain, seperti lampu yang dinyalakan di menara. Di setiap tempat itu beda-beda tandanya. Kalau mereka melihat salah satu perkara yang sudah mewajibkan umatnya yang tinggal di situ untuk berpuasa, tidak di setiap tempat sama. Ada yang dinyalakan di menara atau di tower atau kalau di laut tuh mercusuar ya. Nah, itulah walhasil ya. Nah, itu ada tanda maksudnya ya. Terdengar suara genderang. Ini mungkin zaman-zaman dulu kan terdengar suara pakai genderang gitu ya. Dan kedengeran karena dulu nggak berisik seperti saat kita ini. Zaman kita saat ini ribut. Kalau dulu kan senyap, ente pukul genderang sono kedengeran di sini. Ente teriak di sini, di sono deh. Seperti kita saat ini. Itu mungkin di masa dulu digambarkan di sini seperti terdengar suara genderang sehingga mendapatkan keyakinan yang kuat. Kalau di zaman kita saat ini apa? Ente buka aja TV One, buka aja TV. Kalau sudah pusat mengatakan, pemerintah mengatakan besok 1 Ramadan, ya udah malam ini niat. Ya, ndak ada suara genderang, wala lampu, wala sirine, wala apa. Suara orang aja langsung gitu. Ketetapan dari Menteri Agama ya. Disepakati ulama, kemudian ditetapkan ini 1 Ramadan atau 1 Syawal, ya udah besok puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemberitahuan dari orang banyak yang melihat hilal ya. Karena hilal itu mengartikan masuknya awal bulan hilal. Tapi di setiap tempat belum tentu sama hilalnya, keluar hilalnya. Karena bumi ini tidak terang semuanya terang. Sekarang kita gelap, di sebagian tempat menjelang gelap atau bahkan masih terang. Puasa pun siang dan malam di tempat kita belum tentu dengan negara lain. Ada orang yang sampai puasanya 18 jam, 20 jam. Ya, karena terbit mataharinya tidak sama. Masa lama siangnya lebih lama. Nanti cari aja negara mana yang paling lama kalau puasa. Mereka nggak ngeluh lagi gitu. Kalau ente pengen belajar sabar ya hijrahlah sebentar Ramadan ini ke negara yang paling lama siangnya. Ada yang cuma dapat 2-3 jam aja dia. Berarti puasanya 21 jam. Pernah saya lihat itu. Ketika datang Ramadan itu negara yang paling lama puasa lebih dari kita. Kita berapa? 12 jam. Ya, kurang lebih 12 jam, 13 jam. Katakan jam 6, 5 ketemu 5, 12 tambah 1, 6, 13. Mentok 14 jam. Mentok 14 jam. Nggak ada 14 jam Indonesia ini puasa. Ada yang sampai 20 jam, 19 jam. Ayo. Kuat-kuat aja mereka nggak mengeluh. Nah, hilal ini tidak menentukan masuk awal bulan. Dan tidak hilal itu tampak di setiap tempat. Dan penglihatan hilal ini menjadi tolak ukur awal bulan itu sudah tiba dan masuk. 1 Syawal dengan melihat hilal. Dari zaman Nabi ada orang melihat hilal di Mesir, di Madinah enggak terlihat hilal, maka penduduk Mesir yang 1 Ramadan pernah terjadi itu.
Mekah Madinah enggak. Mesir yang bahkan kelihatan hilal, di Madinah tidak. Ada satu orang melihat hilal, sedang menunggu hilal, lalu satu orang melaporkan kepada ya Rasulullah, aku lihat hilal. Saya melihat hilal, berarti besok Ramadan, 1 Ramadan. Ini orang yang ngasih kabar ke Nabi melihat bahwa dia melihat hilal, ini orang tua. Semua sahabat yang ada tuh tidak melihat hilal. Yang mendengar, mana hilal? Nggak ada. Tuh. Mana? Kata mereka sahabat. Ya Rasulullah, itu hilal. Nggak ada, kata Rasulullah. Lalu tanya Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar dan yang ada di sekeliling, kamu lihat? Nggak ada, kata ya Rasulullah, nggak ada, nggak lihat. Mana, kata itu hilal ya Rasulullah, masa nggak kelihatan. Akhirnya paham Rasulullah. Coba kau lihat di sana, ada hilal enggak? Oh iya, ada juga di sana hilal ya Rasulullah. Udah ngerti Nabi langsung. Ya. Kenapa? Karena bulu alisnya, alis matanya itu begini tuh, turun 1 biji. Kan orang tua, bulu alis matanya itu panjang kan, itu turun di depan matanya. Jadi dia ngelihat bulu mata yang putih itu, dikiranya hilal itu kan tipis saja kan. Bulan hilal itu tipis saja. Dilihatnya hilal. Ketika lihat sana hilal, bilang Nabi, coba lihat ke belakang, ada nggak hilal? Ada ya Rasulullah, banyak betul hilal. Kiamat kah? Akhirnya diangkat sama Nabi itu bulu alisnya, dibetulkan sama Nabi. Sekarang lihat ada hilal, loh hilang, nggak ada ya Rasulullah. Berarti bukan 1 Ramadan. Nah, kalau orang yang melihatnya itu banyak, itu menjadi patokan. Ya, bisa dianggap. Tapi nanti dengan syarat-syaratnya. Yang mengaku melihat hilal ini nih. Ada syaratnya, diambil sumpah. Loh, kalau yang mengaku hilal ini terkenal di mana, di Tarakan ini pembualnya, tukang bohongnya terkenal. 1 Tarakan ini sampai ke Memburungan, sampai Kamal itu kenal nama Fulan itu ahli kadzab. Lalu dia bilang lihat hilal, susah tuh dipercaya. Sulit untuk dipercaya. Tapi kalau yang mengatakan banyak, thiqah, yakin, adil, bisa dijadikan patokan. Artinya diterima kesaksian dia mengatakan melihat hilal. Walaupun dari orang kafir, walaupun orang kafir, kalau memang dia melihat, ya, dia mengatakan, cuma kesaksiannya nggak bisa diterima. Dia melihat hilal, tapi harus ada yang memastikan dari kaum muslimin. Paham dah? Ya. Atau mereka memberitahu bahwa telah ditetapkan bulan Ramadan itu di suatu tempat yang sama tingkat penglihatan hilalnya, maka jatuh 1 Ramadan. Tempat sana melihat sama, di sana melihat sama. Makanya di Indonesia ini diambil kesepakatan, Indonesia, Brunei, Malaysia, sama Singapura kalau nggak salah. 3 atau 4 negara yang mengambil kesepakatan yang sama, terhitung di angka derajat sekian adalah hilal, itu sepakat. Ya. Walaupun ada juga di dalam Indonesia sendiri, dalam negeri kita ini, yang dengan keyakinannya fulan melihat menetapkan, ini belum menetapkan, atau ini duluan, itu besoknya, nggak jadi masalah. Karena melihat hilal ini, ya, tidak semua orang dengan penglihatan yang sama, kecuali kalau di suatu tempat yang sama. Yang namanya penglihatan berbeda-beda, ya. Kalau ente melihat hilal, ente yakin itu hilal, ya, wajib untuk dirimu berpuasa. Tapi apa yang lain? Lah.
Makanya kita mengikuti keputusan pemerintah. Baru di sini semuanya puasa. Kalau satu saja yang melihat hilal, saya melihat hilal, Bib Anda ngelihat hilal, Anda nggak yakin, ente yang wajib puasa, Sam. Paham nggak? Karena Anda nggak yakin. Kenapa? Karena dia pengantin baru, dia ngelihat bininya aja hilal. Kalau sudah bertahun-tahun punya anak, mungkin saya percaya. Ya. Loh iya, pengantin baru itu semua dilihatnya itu bininya itu hilal, bintang kejora, bintang apa lagi, bintang berhambur. Itu untuk versi pengantin baru. Baik. Paham sampai sini? Ini tanda-tanda kedua ya. Tim. Imam Romli dan ayahnya menambah syarat ke-8, yaitu wajib berpuasa bagi orang yang mengetahui hilal melalui hisab atau nujum. Begitu pula wajib berpuasa Ramadan bagi orang yang mempercayai perhitungan hisab dan nujum. Ibnu Hajar berkata, tidak wajib berpuasa bagi keduanya, namun hanya diperbolehkan bagi keduanya saja. Perhitungan hisab dan nujum tidak cukup dijadikan dasar wajib puasa di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Ramli dan ayahnya menambah syarat ke-8 bahkan, yaitu wajib puasa bagi orang yang mengetahui hilal melalui hisab atau nujum. Ilmu hisab dan perbintangan bisa dijadikan menurut Imam Romli dan ayah beliau itu sebagai patokan, ilmu hisab dan ilmu nujum. Begitu pula wajib puasa Ramadan bagi orang yang mempercayai perhitungan hisab dan nujum ini. Ada ilmu hisab dan nujum memang ada ya. Nah, yang mempercayai dan meyakini maka dia wajib berpuasa. Tapi kalau Ibnu Hajar beda pendapat. Dalam ilmu fikih ini Ibnu Hajar sama Syekh Muhammad Romli ini selalu beda pendapat ya. Hampir kebanyakan mereka berdua ini pendapatnya tidak sama, namun tidak semua. Romli dan Ibnu Hajar satu pandangan. Kalau ada perbedaan pandangan antara Ibnu Hajar dan Romli, ente tinggal pilih, nggak jadi masalah. Tapi umumnya yang berpendapat ngikutin pandangan Ibnu Hajar ini para ulama di Hadramut ya. Bahkan kalau kita di Indonesia pada umumnya Syekh Muhammad Romli ya, karena dikatakan ulama Syekh Muhammad Romli dengan Ibnu Hajar ini bedanya apa? Kalau Syekh Muhammad Romli itu agak meringankan, tidak memberatkan ya, karena ngelihat sikon di Indonesia beda dengan bangsa Arab. Kalau Ibnu Hajar tegas gitu ya, enggak betul. Syekh Romli kasihlah keringanan dikit, kayak gitu, paham nggak? Ya, nggak bisa dikasih tahu yang ini padahal sudah betul ya. Tetap aja minta diringankan. Kalau bisa hatinya lembut banget kayak tape, angkin lembutnya. Ibnu Hajar berkata tidak wajib berpuasa bagi keduanya. Maksudnya kedua apa? Ilmu hisab dan nujum. Enggak, Ibnu Hajar tidak sependapat dengan pandangan Syekh Muhammad Romli dan ayahnya ini. Namun hanya diperbolehkan bagi keduanya saja. Siapa? Romli dan ayahnya. Dia yang mengeluarkan fatwa boleh menggunakan ilmu hisab dan nujum, ya udah untuk mereka berdua boleh. Kalau menurut Ibnu Hajar nggak boleh yang lain ngikut. Kenapa? Karena ilmu hisab dan ilmu nujum itu tidak bisa menjadikan hitungan akurat, harus hilal, bukan hitungan gitu. Bukan melihat kalau terbit bintang ini berarti 1 Ramadan, nggak bisa. Walaupun bintang itu bisa menjadi alamat
menjadi satu tanda. Lihat para nelayan tuh di tengah laut, apa dia punya ini selain sebelum ada kompas? Bintang yang dilihatnya, yang dia tuju. Oh, dia ngerti, paham dia ilmu nujum tuh. Oh, kalau bintang ini berarti timur, ini barat, ini selatan, ya, ini utara. Tahu dia. Umumnya nelayan-nelayan seperti orang-orang yang saudagar perdagangan pakai kapal, dulu kan banyak pakai kapal kalau berdagang-dagang sebelum ada pesawat tuh. Jadi dia tahu ilmu nujum. Oh, ini masuk awal bulan, tahu dia. Oh, ini akhir bulan. Ngelihat bintang aja. Ya, ngelihat bintang aja. Bisa dia. Jadi Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup perhitungan hisab dan nujum, tidak cukup dijadikan dasar wajib puasa di bulan Ramadan. Ya. Intinya yang kedua hilal. Adapun al-hisab wan nujum khilaf, ya, ada perbedaan pandangan antara Syekh Romli dan Ibnu Hajar. Salat isyraq, waktu isyraq. Kalau Syekh Muhammad Romli mengatakan boleh salat duha di situ di waktu tersebut. Kalau Ibnu Hajar dia punya pandangan. Ya, 16 menit dari terbit matahari baru masuk waktu duha. Kalau Syekh Muhammad Romli enggak. Udah terbit matahari, waktunya udah isyraq, ya boleh udah masuk waktu duha. Nggak jadi masalah semua itu. Mau ente mengambil pendapat ini boleh, mengambil pendapat itu boleh. Yang jadi masalah kalau sudah ada pendapat nggak diamalkan. Heboh repot masalah pendapat. Oh, itu lain pendapat ini, nggak boleh pendapat itu. Yang berdebat ini nggak mengamalkan, kan aneh. Debat masalah taib. Hasib adalah orang yang berpegangan pada perputaran bulan dalam menentukan perjalanannya. Munajim adalah orang yang menganggap bahwa awal bulan itu dapat diketahui dengan tampaknya bintang tertentu. Ada makna hisab dan nujum, ya. Itu pengertian. Kalau hasib, ya, berpegang pada perputaran bulan dalam menentukan perjalanannya. Kalau munajim, ya, dengan melihat terbit bintang ini berarti udah tahu di awal bulan atau akhir bulan itu nujum. Allahu a'lam. Sampai sini mau ditanyakan?